Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat, saya kuat. Oh, mantap. Sekarang dan musim orang sakit. Nah, teman-teman kita yang sakit, mari kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama kita di sini. Mari kita doakan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah surah Al-Falaq. Nah, karena ini pertemuan pertama, maka saya akan memperlihatkan beberapa tujuannya, tujuan daripada pelajaran kita hari ini. Kok slide-nya nggak jalan? Ini pertama-tama nanti yang akan kita pelajari di sini adalah tentang surah Al-Falaq, memahami surah Al-Falaq. Kemudian yang kedua adalah membaca surah Al-Falaq. Dan tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah, tujuannya adalah agar kita bisa nanti menyebutkan arti dari surah Al-Falaq dan bagian-bagian lainnya, dan juga agar yang paling penting adalah agar kita mampu, agar kita bisa membaca surah Al-Falaq dengan baik. Itu, kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Baik. Anak-anak, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu terutama ketika kita membaca Al-Quran itu, yang paling penting adalah akan membuat hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Sudah gitu, selain itu, membaca Al-Quran itu membuat kita mendapat pahala yang banyak. Bahkan membaca Al-Quran itu tidak perlu khusyuk, artinya khusyuk atau tidak khusyuk, membaca Al-Quran itu akan tetap mendapat pahala. Itu kelebihan dari membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk belajar surah Al-Falaq kali ini, karena surah Al-Falaq ini adalah bagian daripada Al-Quran itu sendiri. Baik anak-anak, ini dia yang pertama tentang pelajaran kita hari ini. Ini adalah tentang surah Al-Falaq. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang tahu kira-kira Al-Falaq ini, nama Al-Falaq ini diambil dari ayat keberapa di dalam surah Al-Falaq? Coba yang tahu langsung jawab. Ayat pertama, Pak. Bagus. Itu berarti kalian sudah tahu tentang bacaan-bacaan surah Al-Falaq ini. Nah, selain itu, Bapak juga mau tanya ini. Al-Falaq ini ada di urutan berapa di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Hakim kalau tahu. 113. 100? Bagus, bagus sekali. Sekarang saya mau tanya, kalau ada tulisan ke 103,
ayat surat di dalam Al-Quran itu memangnya ada berapa? Ada berapa? Semua surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114. 114. Berarti ini kedua terakhir ya. Ya. Baik. Karena kalian sudah banyak tahu, maka kita akan langsung beralih ke bagian daripada surah Al-Falaq itu sendiri ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya bahwa surah Al-Falaq itu adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran, dan dia juga termasuk surah-surah pendek yang ada di juz 30. Nah, selanjutnya mari diperhatikan ini. Kita akan belajar membaca surah Al-Falaq. Di sini silakan diperhatikan dulu. Ini adalah surah Al-Falaq yang kalian sebutkan tadi. Nah, setelah kalian melihat surat ini, setelah kalian melihat tulisan daripada surah ini, ada berapa ayat surah Al-Falaq di sini? 5. 5, Pak. Ada 5 ayat ya? Ya. Bagus. Di sini kita akan membaca dulu secara bersama-sama surah Al-Falaq ini dengan bacaan yang benar sesuai dengan makhraj hurufnya masing-masing. Kan di sini ada bacaan macam-macam ya, ada bacaan qalqalah, ada bacaan ifa, nanti itu sesuai dengan tekniknya supaya pembacaannya bisa baik dan benar gitu. Mari saya ingin mendengar dulu kalian membacakan surah Al-Falaq bersama-sama. Coba dimulai dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah. Bagus, ternyata udah hafal semua, baru kelas 4 udah hafal semua ya. Ini sesuatu yang sangat baik. Karena kalau di sini biasanya kalau orang ini masih banyak yang belum hafal, atau kalaupun hafal sudah membacanya kurang fasih, dan kalian ternyata sudah fasih semua. Baik, sekarang amati gambar yang ada di hadapan kalian semua. Karena di sini ada huruf-huruf yang mungkin dianggap mirip bacaannya, tapi sebenarnya tidak sama, cuma mirip. Seperti huruf qaf dan kam ini, kemudian huruf ain dan alif. Nah, kemudian huruf sin dan shin, huruf waw dan fa. Nah, coba namuji. Coba baca huruf apa? Baca huruf alif dengan harakat a. Nah, maksudnya dengan harakat fathah. Ya. A. Kalau huruf A dengan harakat fathah, bagus. A. Jadi Aan ali a. bagus. Jadi kita harus bisa membedakan antara huruf alif dan huruf ain, baik itu ketika berharakat fathah, berharakat dhamma, berharakat kasroh dan lain sebagainya. Coba sekarang Nak Soleh,
Ini anak soleh. Ya Pak. Anak soleh, Pak. Bagaimana kalau huruf sin dengan harkat kasroh bacaannya? Sin Pak. Ya, dengan harkat kasroh mana? Ada 4 Bu. Ada 4 Bu. Si. Kalau huruf sin, Nak soleh jangan jepong. kurang ajar. Kalau huruf sin dengan harkat kasroh, Gak jelas Pak, huruf apa Pak? Sin. dengan huruf sin. Si. Kalau huruf sin yang ada titiknya 3. Bila tak bisa nih kawan. Adopsi sisi Bagus nggak? Ya, coba sekarang Pak Soleh membaca surah Al-Falaq ayat kedua. Ayo Nak Soleh. Kata sin si. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa Bu? Min syarri ma khalaq. Nah, Wa min syarri Saya Bu. maksudnya itu ada huruf sin, soalnya di ayat berikutnya itu ada huruf sin yang keempat itu, dan kemudian di ayat kedua itu ada huruf sin. Jadi untuk kita membaca surah Al-Falaq dengan tartil dengan baik dan benar itu harus bisa membedakan Oh, ada 2 Bu. hurufnya, cara membacanya, mahrufnya itu harus Ada benar. 4 Bu. Ya, kita Ada sudah 4 Bu. membaca dengan tartil gitu ya. Ada 2 Bu. Maaf Bu, ada 3 Bu. Soleh cewek. Esa ada 4 Bu. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut pada bagian arti daripada surah Al-Falaq. Ini dia artinya. Ya Bu. Coba anak Nur dia dibacakan coba artinya yang ayat ke-1. Nur, Tidak konsentrasi kayaknya Bapak. kalau gitu, kalau Bener Kak gitu, ngereken Pak. Karena gurunya nggak ada senyumnya, jadi nggak ngereken. oke. Kalau gitu Nairham ya, Nairham coba tolong diartikan. Ya saya bacakan dulu ayatnya, Nairham membacakan artinya. Kurang jelas Bapak. Kurang jelas. Kalau seperti ini sudah jelas. Jelas. Baik. Saya aja Pak yang baca Pak. Ya, Pak Muji baca ayat apa? Baca ayatnya. Nairham baca artinya ya. Ya siap. Ya, coba dimulai. Ayat berapa dulu Pak? Satu atau 2 atau semuanya? Dari ayat-ayat 1 dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya Nairham. Kol-kolannya 3 tinggi Pak Muji. Itu namanya kol-kola apa? Pusat dari kol-kola kubro. Iya, kol-kola kubro. Coba artinya nomor 1 Nairham. Artinya apa Pak? Ya, ini ayat 1. Saya yang baca artinya Bapak. Kol-kola kubro Pak. Terus Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Lanjut Nah, lagi. sekarang ayat kedua siapa mau baca artinya? Saya Pak. Silakan Rahma. Artinya suratnya Pak, ayatnya. Artinya aja. Oh, artinya. Hijau. Artinya 2 dari kejahatan makhluk yang dia Hijau Bu. Ya. ciptakan. Hijau. Terus ayat ketiga siapa mau baca artinya ayat ketiga? Saya Bapak.
Saya Pak. Silakan Nawasil. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Terus keempat. Siapa membaca ayat keempat? Pak. Ya silakan. Siapa Pak yang ditunjuk? Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ya. Terus ayat yang terakhir, Mas, siapa yang mengartikan? Saya Pak. Ya silakan, Mas. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bagus, terima kasih untuk semuanya ya. Jadi itu adalah arti dari surah Al-Falaq. Nah, sekarang sebelum kita mengetahui apa saja manfaat daripada membaca surah Al-Falaq ini, saya akan mengetes satu-satu. Siapa di sini ya? Kita akan ngetes beberapa orang apakah sudah bisa membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Mari kita semuanya bersiap-siap untuk membaca surah Al-Falaq. Nah, untuk yang pertama, yang menjadi yang pertama untuk membaca surah Al-Falaq ini siapa? Siapa namanya? Siapa? Sebutkan namanya saja, Pak. Mau disebut? Oke, kalau mau disebut, Nak muji. coba nama ini hidupnya Amuji kan paling depan. Silakan Amuji. Bapak terpengaruh terhadap Bapak. Nggak dengar, Pak. Oh, lagi offline. Iya tadi lagi ketawa Pak Guru. Baik semuanya ikuti Bapak saja ya bersama-sama. Iya Pak. Kita membaca surah Al-Falaq ini dengan arti. Dimulai dengan ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza waqab. Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri hasidin idza hasad. Bos, jangan sambil ketawa kalau baca Pak Soleh Pak, kerja Pak. kalau baca Al-Quran Itu dosa Pak. apa ya? Pak Soleh Pak, kerja. Tidak boleh main-main ya. Masuk salah satu tata krama namanya tata krama ataupun adab ketika membaca Al-Quran. Oke, anak-anak, sekarang kita akan kita akan pelajari tentang hikmah ataupun manfaat dari membaca surah Al-Falaq. Coba di sini saya mau tanya, kira-kira kapan kalian biasanya membaca surah Al-Falaq ini? Ketika sholat Bapak. Ketika sholat lagi, ketika sholat lagi, selain itu Ketika mau keluar dari rumah Bapak. ketika mau keluar dari rumah atau mau bepergian dalam perjalanan. Oke, selain itu
tahlilan. Tidur. Mau tidur. Selain mau tidur lagi, Ya, waktunya tinggal 5 menit. Singkat waktu Bapak. Mas Abdul Aziz. ya. Selain itu apa lagi? Ya, kapan lagi? Tahlilan, tahlil. Itu yang kalian sebutkan tadi sudah benar. Kita sering membaca surat Al-Falaq. Namun tujuannya atau manfaatnya kita tahu bahwa membaca surat Al-Falaq itu bisa membuat kita terhindar dari kejahatan yang dalam surat Al-Falaq itu seperti kejahatan malam, dari sihir, melindungi dari gangguan setan, jin dan gangguan Manusia. yang lainnya. Ya, terus juga sebagai penangkal sihir dan guna-guna. Biasanya dibacanya ini sama surat temannya itu seperti anak dan juga alif lam. Jadi anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Ada Pak, saya tanya Pak. Ada Bapak. Tanya Pak. Ada ya. Kalau nggak ada berarti kalian sudah paham semua dan saya sangat senang karena itu. Akan saya simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh dan berada di urutan ke-113 dalam Al-Quran dan juga terdiri atas 5 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Dan bacaannya jangan lupa nanti di rumah dibaca berulang-ulang ya. Dan juga Bapak ada tugas. Ya, nanti tugasnya Bapak kirim di WA ya. Dan juga terhadir dan juga rangkuman daripada pelajaran kita hari ini. Dan untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Nanti kalian di rumah juga cari-cari tentang surah Al-Ma'un supaya nanti pada pertemuan berikutnya gampang ya. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Nak Rahmat tolong dipimpin untuk doa. Silakan Nak Rahmat. Ya Pak, kita berdoa. Mulai. Amin. Baik, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan seterusnya, dan semoga bermanfaat hari ini. Maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah. Bapak ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.